wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di ruang tamu, sebuah ruang untuk melakukan tamu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini ruang tamu edisi spesial nih. Bu Santi mau ajak kamu jalan-jalan, tapi masih tetap dengan protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker dan bawa hand sanitizer. Kita juga akan jaga jarak aman pokoknya. Nah, insya Allah kali ini Bu Santi mau ajak kamu ke Bumi Ageng. Di manakah Bumi Ageng itu berada? Yuk ikutin Bu Santi ya.
Sudah. Halo, sekarang Bu Santi sudah sampai di Bumi Ageng Cikidang. Bumi Ageng ini terletak di pusat kota Cianjur. Di belakang Bu Santi ini adalah bangunan autentik yang dibangun dari 1880. Luar biasa ya, masih megah, tegap berdiri di sini. Nah, Bu Santi akan ajak kalian semua untuk masuk. Kita akan lihat seperti apa isinya, apa saja koleksinya, seperti apa kenangan dan cerita yang tersimpan di dalamnya. Yuk, ikut Bu Santi ya. Nah, ini adalah Bumi Ageng Cikidang. Terletak di Jalan Muhammad Ali nomor 64 Solok Pangran, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Walaupun dari luar terlihat seperti rumah biasa, tapi ternyata rumah ini sudah berdiri sejak tahun 1886. Lihat di atas ini ada kepala kidang ya. Kidang itu atau kijang atau rusa menjadi nama dari Bumi Ageng ini, yaitu Bumi Ageng Cikidang. Dulu Bumi Ageng Cikidang dibangun di tengah-tengah hutan yang banyak rusa di sini. Nah, rusa dalam bahasa Sunda disebut kidang, makanya Bumi Ageng ini dinamakan Bumi Ageng Cikidang. Nah, yuk masuk. Ini adalah ruangan depan dari Bumi Ageng Cikidang. Kita akan langsung disambut dengan beberapa motif batik dengan corak khas Cianjur. Di ruangan ini kita juga bisa menyimak beberapa foto Cianjur tempo dulu. Ada foto alun-alun dan beberapa foto yang lain. Yang menarik di sini, kita juga bisa menyimak sebuah foto bupati-bupati Cianjur pada masa 1800-an. Ini adalah bingkai antik corak barong yang dulu digunakan untuk menyimpan lukisan potret Raden Adipati Arya Prawira Dirja II. Beliau adalah pendiri Bumi Ageng Cianjur pada tahun 1886. Raden Adipati Arya Prawira Dirja II adalah Bupati Cianjur yang ke-10. Nah, beliau di foto ini berdiri di tengah bersama dengan beberapa bupati priangan di masa 1800-an. Nah, ini dia foto para bupati di Priangan beserta dengan istri-istri beliau pada tahun 1800-an. Pada foto ini, Bupati Cianjur yang ke-10 yaitu Raden Adipati Prawira Dirja II berada di paling tengah. Raden Adipati Arya Prawira Dirja II membangun Bumi Ageng pada tahun 1886 sebagai rumah peristirahatan. Kemudian setelah beliau lengser menjadi bupati yaitu pada tahun 1910, Bumi Ageng diwariskan kepada putri beliau yaitu Raden Ayu Ciciwiarsi. Oke, nah di ruangan ini juga ada hal yang sangat menarik. Ada sebuah Quran 30 juz yang ditulis hanya dalam satu lembar kertas. Nah, di sini dipajang juga di sebelah kanan bangunan bagian depan Bumi Ageng. Ini adalah tanda penghargaan kepada Raden Ayu Ciciwiarsi, putri dari
Raden Adipati Arya Prawiradirja yang kedua, karena Ibu Cici Warsi telah mengembangkan dan menjadi penggerak kesenian Cianjur. Kalau ini adalah detail motif batik khas Cianjur, didominasi dengan warna terang dan cantik. Kalau yang satu lagi, ini adalah motif khas kebanggaannya, yaitu motif mamaos. Oh ya, ada yang menarik di sini karena beberapa penduduk Cianjur ternyata belum tahu loh kalau bangunan ini disebut Bumi Ageng Cianjur. Karena dulu bangunan ini lebih dikenal sebagai praktik Dokter Toki. Beliau adalah keturunan dari Ibu Cici Wiarsi dan menjadi salah satu dokter kenamaan Cianjur. Ruangan inilah yang digunakan sebagai ruang tunggu praktik Dokter Toki. Sampai akhirnya Bumi Ageng disahkan menjadi cagar budaya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke ruangan tengah Bumi Ageng. Ketika Bu Santi masuk ruangan ini, langsung disambut dengan musik mamaos. Mamaos adalah kesenian khas Cianjuran yang ditulis oleh Bupati Cianjur yang ke-9. Musik mamaos lebih khas daripada musik Sunda yang lain karena mamaos cenderung lebih slow dan syarat dengan kontemplasi, juga perenungan terhadap kejayaan periangan pada masa dulu. Nah, selain itu di sini kita bisa membaca dengan jelas sejarah Bumi Ageng. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah potret Raden Ayu Cici Wiarsi, putri dari Bupati Cianjur yang ke-10, yaitu Raden Adipati Arya Prawiradirja kedua. Nah, beliau adalah Raden Adipati Kusumaningrat, yaitu Bupati Cianjur yang ke-9. Beliaulah yang menciptakan musik mamaos yang sekarang sedang kita dengarkan. Nah, kalau ini adalah motif ornamen dari pintu Bumi Ageng Cianjur sejak tahun 1886. Jadi masih otentik dan masih utuh sampai sekarang. Nah, ini dia potret lukisan Raden Adipati Arya Prawiradirja yang kedua. Sekarang sudah diganti dengan figura yang baru, figura yang masih otentik tadi yang Bu Santi ceritakan di depan.
Nah, kalau beliau yang ada di atas ini adalah Bupati Cianjur yang ke-9 yang menciptakan musik Mamaos. Ini adalah surat Bupati Cianjur ke-7 kepada Thomas Stamford Raffles pada tahun 1816. Pada masa itu, Raffles hendak kembali ke Inggris karena masalah kesehatan. Raffles menerima 43 pucuk surat dari bupati dan raja-raja di Pulau Jawa. 40 surat ditulis di aksara Jawa dengan bahasa Jawa. 2 surat ditulis dengan huruf Arab gundul atau aksara Jawi dalam bahasa Melayu, dan satu-satunya surat yang ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Melayu adalah surat ini, yaitu surat dari Bupati Cianjur yang ke-7. Sampai saat ini naskah aslinya masih disimpan di British Library dan salinannya ada di Bumi Ageng Cikidang. Ini adalah potret Ibu Cici Wiyarsi semasa masih berusia muda. Beliau adalah putri satu-satunya dari Raden Adipati Arya, Prawira Direja kedua. Kalau ini adalah salah satu koleksi antik yang dimiliki Bumi Ageng, karena dinner set ini sudah ada sejak Bumi Ageng dulu berdiri di tahun 1800-an dan sampai sekarang masih otentik, masih disimpan dengan rapi di Bumi Ageng. Dinner set ini tertanda PR atau Prawira Direja dan ada foto beliau, jadi tercetak di 2 cangkir ada foto Prawira Direja 2 dan istrinya. Yang unik di sini, sebelum Museum Bumi Ageng ini ditetapkan sebagai cagar budaya, sebelumnya set ini terpisah 2 di keturunan-keturunan beliau, dan karena adanya cagar budaya ini akhirnya 2 cangkir yang sepasang ini dipertemukan kembali. Wah, romantisnya.
Oke, kita sekarang masuk ke ruangan utama Bumi Ageng. Ruangan inilah tempat Bu Santi duduk. Ini adalah meja yang digunakan Ibu Cici Wiarsih bersama dengan Pak Gatot Mangkupraja dan 8 orang lainnya untuk berdiskusi membentuk sebuah angkatan atau tentara yang kita kenal sebagai tentara peta, pembela tanah air. Jadi Bumi Ageng ini memiliki peran dan andil dalam upaya perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, hal itulah yang menjadi alasan para tentara Jepang yang saat itu menguasai Indonesia resah dan khawatir Bumi Ageng akan menjadi pusat pergerakan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, tentara Jepang menjadikan Bumi Ageng sebagai target bom, dan ini membuat para keluarga yang tinggal di Bumi Ageng terpaksa harus mengungsi ke Kuningan dan Cianjur Selatan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1946 sampai 1948. Selama itu, Bumi Ageng diduduki oleh para tentara Jepang, dialihfungsikan sebagai markas mereka. Selama diduduki tentara Jepang, mereka tidak merawat barang-barang yang ada di Bumi Ageng. Justru banyak barang yang dirusak. Beruntung, para tetangga Bumi Ageng yang kebanyakan dari Tionghoa berhasil menyelamatkan beberapa barang, ya kurang lebih 30% yang sampai sekarang masih dirawat dan bisa kita lihat di Bumi Ageng. Seperti yang bisa kalian simak di sini, ruangan utama ini didominasi dengan foto-foto kenangan keturunan Raden Adipati Arya Prawiradirja II yang pernah tinggal di sini, termasuk kisah tentang Ibu Cici Wiarsih, putri beliau yang pada masa itu menjadi aktivis perempuan penggerak pendidikan, kesenian, dan kebudayaan di Cianjur. Ibu Cici Wiarsih adalah promotor dan sponsor yang mendukung Ibu Siti Jainab untuk mendirikan sekolah demi kemajuan pendidikan di Cianjur. Saat Ibu Siti Jainab ingin masuk ke sekolah istri yang ada di Bandung, Ibu Cici Wiarsih lah yang mendukung beliau. Akhirnya Ibu Siti Jainab dikirim ke Bandung untuk belajar langsung kepada Ibu Dewi Sartika dan kembali lagi ke Cianjur untuk mendirikan sekolah di Cianjur, yaitu sekolah Ibu Siti Jainab. Sekolah ini juga didirikan di atas tanah pemberian dari Ibu Cici Wiarsih. Ini adalah catatan dari Raden Adipati Arya Kusumaningrat, yaitu Bupati Cianjur yang ke-9, yang berisi bahwa kelak putranya yaitu Raden Adipati Arya Prawiradirja II akan menggantikan beliau sebagai Bupati di Cianjur. Nota ini berangkat tahun 1861. Nah, kalau ini adalah potret Ibu Cici Wiarsih saat masih belia. Ternyata beliau sejak kecil sudah bersahabat dengan keturunan dari Bupati Galuh, atau yang saat ini kita kenal sebagai Bupati atau daerah Ciamis. Menurut informasi dari Pak Fajar, buyut dari Ibu Cici Wiarsih, dulu semasa masih muda, Ibu Cici Wiarsih tidak hanya aktif di dunia pendidikan dalam turut
mendukung berdirinya Sekolah Siti Zainab, tapi juga aktif sebagai pengurus Pasundan Istri, pengurus Palang Merah Indonesia Cianjur, dan juga menjadi salah satu pendiri Bank Wanita, satu-satunya bank wanita di Indonesia. Di ruangan ini juga dipamerkan foto-foto yang menjadi saksi kunjungan banyak keluarga dan orang-orang penting yang berkunjung ke Bumi Ageng. Selain itu, ada juga liputan khusus mengenai karya-karya bupati-bupati Cianjur zaman dulu yang ditulis secara lengkap dan bisa kita ketahui detail informasinya di sini. Bumi Ageng juga memiliki koleksi antik yang memiliki nilai sejarah penting. Ini bukan sepeda ontel biasa. Apakah sepeda ontel ini digunakan oleh Bupati Cianjur masa dulu? Bukan. Sepeda ini adalah sepeda ontel yang digunakan oleh Insinyur Soekarno ketika masih menempuh pendidikan di ITB. Saat itu Insinyur Soekarno sudah menjadi suami dari Ibu Inggit Garnasi. Ketika berangkat dari kediaman Ibu Inggit menuju ke kampus, Insinyur Soekarno menggunakan sepeda ini, dan sekarang sepeda ini dihibahkan untuk dipajang di Bumi Ageng. Bumi Ageng juga menyimpan ensiklopedia kedokteran milik almarhum Dr. Toki, yaitu putra dari Ibu Cici Wiyarsi. Dr. Toki dulu memiliki banyak ensiklopedia yang sudah berusia puluhan tahun. Kini buku-buku ini bisa kita baca dan bisa kita lihat di Bumi Ageng. Selebihnya, selain buku-buku itu, Bumi Ageng juga menyediakan beberapa buku tentang perjuangan menuju kemerdekaan dan juga tentang kebudayaan khas Cianjur, yaitu Cianjuran atau Mamaos, hasil karya dari Bupati Cianjur yang ke-9, yaitu Raden Adipati Arya Kusumaningrat. Ensiklopedia itu berupa buku tebal. Ini kayak ensiklopedia berat-berat, bukunya buat tahun 50-an, ayatnya punya tahun 60-an. Ya, ini lumayan buku tua. Terus selebihnya buku baru tapi mengenai Cianjur. Pemberian dari banyak orang juga kayak Cianjuran, sejarah Cianjur, daftar cagar budaya Jawa Barat, masuk apa jajak kita juga jadinya teman-teman itu mereka ada acara di satu sekolah apa ya, SMA apa mungkin penyuluhan tentang museumnya bukan full museum dari Cianjur gitu kan, dan sudah ada saya bisa biasa mereka rombongan gitu Bismillah karena memang ada acara. Nah, ini adalah potret ketika Insinyur Soekarno berkunjung ke Bumi Ageng Cianjur. Beliau datang bersama istri beliau dan disambut oleh Raden Mas Ngabei Muhammad Jakin.
tahun. Jadi yang di sini sambil yang dalam negeri dan sambil kalau ada di sini. Setelah Ibu Cici Wiarsi tiada, Bumi Ageng diwariskan dan dikelola oleh Dr. Toki sebagai tempat untuk praktik dokter. Nah, setelah Dr. Toki tiada, yang mengelola Bumi Ageng adalah beliau, yaitu Pak Fajar, putra dari Dr. Toki. Pak Fajar ini memiliki konsen di bidang desain interior dan juga memiliki ketertarikan terhadap sejarah. Pak Fajar kemudian berusaha untuk mengumpulkan banyak informasi terkait silsilah keluarga dan juga karya-karya dari leluhur, khususnya Raden Adipati Arya Prawira Dirja II, untuk kemudian dipajang dan dirawat di Bumi Ageng ini. Akhirnya pada tahun 2010, Bumi Ageng menurut surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dinobatkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Sebenarnya setelah Dr. Toki tidak lagi menggunakan Bumi Ageng sebagai tempat membuka praktik dokter, Bumi Ageng sempat vakum, tidak difungsikan. Sampai akhirnya Pak Fajar memiliki inisiatif untuk menata dan memfungsikan Bumi Ageng, karena menurut beliau Bumi Ageng memiliki nilai sejarah yang tinggi, terutama bagi rakyat Cianjur. Pak Fajar mulai menata Bumi Ageng, menambahkan beberapa hiasan, dan juga mulai mempromosikan Bumi Ageng sebagai museum di beberapa media sosial, yaitu Facebook dan Instagram. Selain itu, Pak Fajar juga membuka untuk komunitas-komunitas di Cianjur untuk menyelenggarakan event-event komunitasnya di Bumi Ageng. Selain menghangatkan Bumi Ageng, hal tersebut juga digunakan sebagai media promosi Bumi Ageng di kalangan masyarakat. Bumi Ageng yang luas mampu menampung masyarakat dengan kapasitas yang besar. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk komunitas-komunitas di Cianjur. Misalnya dulu pernah ada acara yang diselenggarakan oleh komunitas sepeda. Ada juga beberapa acara yang diselenggarakan oleh salah satu bank di Indonesia di Bumi Ageng.
baik itu kegiatan budaya maupun kegiatan dengan tema lain. Hal tersebut diterima dengan baik oleh Pak Fajar sebagai keturunan dari Prawira Dirja kedua sekaligus pengelola dari Museum Bumi Ageng. Acara-acara tersebut biasanya dihadiri oleh para wartawan dan juga masyarakat umum. Secara tidak langsung, Bumi Ageng mulai dikenal oleh masyarakat luas. Kita bisa mencari di kotak pencarian di Google sebagai Museum Bumi Ageng. Walaupun sebenarnya Bumi Ageng belum memiliki status hukum sah sebagai museum karena terkendala terkait pengelolaan, pengelola, dan juga jam operasional. Namun Pak Fajar selaku pengelola saat ini memasukkan Bumi Ageng dalam kategori museum di mesin pencarian Google. Hal ini ditujukan agar Bumi Ageng lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Bumi Ageng yang masih menjaga keaslian bangunannya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Sebenarnya Bumi Ageng pernah mengalami 2 kali renovasi, yaitu setelah masa pendudukan Jepang pada tahun 1950. Saat itu Bumi Ageng mengalami kerusakan parah sehingga perlu dilakukan perbaikan di beberapa hal. Kemudian pernah juga terjadi kebakaran di bagian belakang Bumi Ageng. Di bagian dapur dulu pernah terjadi kebakaran. Hal ini membuat Bumi Ageng perlu direnovasi kembali. Oh ya, ngomong-ngomong tentang otentisitas, Bumi Ageng masih menjaga 30% barang-barang otentik dari zaman 1800-an. Tentu masih ingat dong ya, pada tahun 1900-an Bumi Ageng sempat diduduki oleh Jepang karena Bumi Ageng dianggap membahayakan kependudukan Jepang di Indonesia. Pada masa itu, Ibu Cici Wiarsih yang aktif dalam pergerakan bersama dengan Bapak Gatot Mangunpraja menyusun strategi dan membentuk Tentara Pembela Tanah Air di Bumi Ageng ini. Hal itu menyebabkan Bumi Ageng dijadikan sebagai target sasaran bom. Terpaksa, keluarga besar Bumi Ageng harus mengungsi ke 2 tempat, yaitu ke Kuningan dan ke Cianjur Selatan. Bumi Ageng dulu berada di kawasan perumahan, tidak seperti sekarang yang sudah dikelilingi oleh pertokoan dan juga beberapa ruko. Dulu Bumi Ageng dikelilingi oleh hutan dan juga perumahan-perumahan yang dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Ketika Bumi Ageng diduduki oleh Jepang, masyarakat di sekitar Bumi Ageng berusaha untuk menyelamatkan beberapa barang Bumi Ageng yang masih bisa diselamatkan sebelum dirusak oleh Jepang. Hal ini membuat keluarga besar Bumi Ageng berhutang budi pada masyarakat Tionghoa. Nah, pada masa itu beberapa waktu setelahnya terjadi kerusuhan antara penduduk pribumi dengan masyarakat Tionghoa. Terjadi, ya bisa dikatakan
tindak terorisme pada masyarakat Tionghoa. Barang-barang milik masyarakat Tionghoa dibawa dengan paksa ke tengah jalan dan dihancurkan serta dirusak. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun masyarakat Tionghoa merasa terancam kenyamanan dan keamanannya. Akhirnya, Ibu Cici Wiarsih lah yang meminta para masyarakat Tionghoa untuk berlindung di Bumi Ageng. Tentu saja masyarakat pribumi menjadi segan untuk melakukan tindakan-tindakan represif pada masyarakat Tionghoa. Akhirnya Bu Cici Wiarsih juga lah yang menjadi mediator damainya kasus atau konflik tersebut. Kisah ini seharusnya menjadi cerminan dan juga patut untuk kita teladani sebagai masyarakat Indonesia di masa kini yang sedang darurat sikap toleransi. Kita tahu dong ya, sekarang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi karena perbedaan anggapan terkait SARA. Ya suku, ras, agama, harusnya kan kita saling menghargai. Dari ras apapun dia, dari suku apapun dia, kita harus saling menghormati dan menghargai sebagai sesama warga negara Indonesia, seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Cici Wiarsih. Oh iya, yang sekarang ada di layar kalian ini adalah Sunda Berita. Sunda Berita adalah satu-satunya koran atau surat kabar pada masa itu, surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu, karena pada masa itu semua surat kabar menggunakan bahasa Belanda. Tapi Sunda Berita yang mulai terbit pada masa Raden Arya Prawira Diraja II sudah menggunakan bahasa Melayu. Tentu hal ini menjadi sejarah penting pada bidang pers Indonesia. Surat kabar Sunda Berita didirikan di Cianjur pada tahun 1903 oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo. Beliau adalah tokoh pers nasional. Surat kabar Sunda Berita didirikan atas bantuan dana dari Bupati Cianjur ke-10, yaitu Raden Adipati Arya Prawira Dirja kedua. Ini adalah contoh cetakan Sunda Berita edisi kedua, nomor 2, bulan Februari tahun 1904. Sunda Berita terdiri atas 16 halaman. Oh ya, di ruangan tengah ini kita bisa juga membaca secara lengkap kisah Bumi Ageng Cikidang yang dibangun sebagai rumah peristirahatan bupati, kemudian diwariskan kepada putra-putrinya dan keturunannya hingga sekarang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Kalau 3 kayu ini cukup menarik perhatian Bu Santi.
terlihat sudah lapuk tapi masih oke gini ya. Nah, ini adalah ornamen ukiran dekoratif orisinil dari tahun 1886 yang terpasang di samping rumah atau samping Bumi Ageng, tepatnya di bawah genteng, berada di area teras bagian barat dan timur. Nah, Pak Fajar yang mengelola Bumi Ageng menyelamatkan 3 contoh ukiran ornamen dekoratif ini untuk dapat dinikmati keindahan dan artistiknya oleh masyarakat luas. Tak hanya itu, di Bumi Ageng kita juga bisa melihat ada contoh bata merah pondasi asli dari bangunan Bumi Ageng yang masih utuh. Menarik ya. Sejak Bumi Ageng ditetapkan sebagai cagar budaya, kira-kira sudah berjalan 2 tahun ini, Bumi Ageng bekerja sama dengan travel-travel yang bergerak di bidang pariwisata. Biasanya mereka yang berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung atau sebaliknya. Biasanya mereka singgah ke Cianjur dan bekerja sama dengan Pak Fajar untuk membuat Heritage Walk di kota Cianjur. Pak Fajar sendiri yang bertindak sebagai pemandu wisatanya, pemandu trip atau Heritage Walk ini. Biasanya trip dimulai dari Bumi Ageng. Beliau akan menjelaskan secara singkat dan peran Bumi Ageng dari masa berdirinya hingga saat ini. Kemudian para pengunjung juga diajak jalan-jalan melihat lonceng raksasa di Pendopo, Cianjur, kemudian jalan-jalan ke alun-alun Cianjur dan juga main ke beberapa tempat kuliner di Cianjur. Biasanya ke Roti Tan Kencu di Cianjur yang melegenda dan terkenal banget karena sudah berdiri dari tahun 1996. Biasanya wisatawan juga diajak mampir ke Tauco Cap Meong di deretan kota Cianjur juga. Di situ wisatawan bisa langsung melihat proses pembuatan tauco Cianjur yang terkenal hingga ke mancanegara. Trip tersebut biasanya berjalan ya kurang lebih 2 atau 3 bulan sekali. Tapi sayangnya selama masa pandemi COVID-19 ini trip tersebut dihentikan untuk sementara. Namun untuk masyarakat sekitar yang menginginkan berkunjung ke Bumi Ageng masih bisa diterima oleh Pak Fajar. Caranya mudah, kita tinggal berkunjung ke media sosial Bumi Ageng, bisa ke Facebook atau ke Instagram untuk mengontak beliau. Kita bikin janji dulu nih untuk bisa masuk ke sini, karena tentu saja Pak Fajar punya kesibukan lain. Nah, nanti ketika sudah ketemu jadwal, kita bisa jadwalkan untuk bertemu dengan Pak Fajar sekaligus berkunjung ke Bumi Ageng.
Di Bumi Ageng biasanya kita disambut seperti seorang tamu yang berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah temannya. Jadi Pak Fajar akan mengajak kita melihat satu demi satu foto dan juga barang-barang antik yang ada di Bumi Ageng sambil menjelaskan secara detail. Pak Fajar juga akan mengajak kita menikmati mamaos yang diputar hasil dari karya Bupati Cianjur yang ke-9, yaitu Raden Kusumaningrat. Terkait perawatan Bumi Ageng sendiri, Pak Fajar mengatakan bahwa Bumi Ageng setiap hari selalu dibersihkan dan juga dibuka seluruh jendelanya demi menjaga sirkulasi udara agar tidak tumbuh jamur dan juga lembab di beberapa sudut Bumi Ageng. Hal ini juga membuat Bumi Ageng terasa lebih hangat atau hangat kalau kata orang Sunda. Biasanya tamu yang berkunjung ke Bumi Ageng diajak untuk duduk dan bercengkrama di ruang utama. Di sini kami dijamu. Nah, biasanya komunitas-komunitas yang ingin mengadakan acara di Bumi Ageng juga diperlakukan dengan hal yang sama. Pak Fajar juga keluarga lain berusaha untuk menjamu para tamu yang datang berkunjung ke Bumi Ageng agar serasa berkunjung ke tempat saudara atau sahabat karibnya.
Nah, yang menarik di sini, di ruang utama kita bisa loh menyimak silsilah lengkap keluarga dan leluhur dari Raden Adipati Arya Prawiradirja II, baik ke leluhur ke atas maupun ke anak-anak keturunan beliau hingga saat ini. Oh iya, selain turis atau wisatawan yang ingin mengetahui secara lengkap Cianjur, banyak juga loh mahasiswa-mahasiswi yang datang ke Bumi Ageng untuk melakukan penelitian terkait kebudayaan Cianjur dan juga sejarah Kabupaten Cianjur. Pernah ada penelitian yang berfokus pada seni Cianjuran atau seni Mamaos, bahkan sampai mengadakan pentas di Bumi Ageng. Seperti teteh-teteh yang kebetulan bareng sama Bu Santi waktu ke Bumi Ageng ini. Dia sedang mencari judul penelitian untuk tugas akhirnya dan ingin berfokus pada seni dan kebudayaan di Cianjur. Oke, segini dulu perjalanan Bu Santi ke Bumi Ageng. Semoga trip kali ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita kepada Indonesia yang kaya akan budaya dan sejarahnya. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Ruang Temu Goes to Museum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Dadah!